Agustina. Hadir kan? Ayu Ramawati. Badria. Oke. Cut Mutia Sari. Cut Meriza. Kok masih cut di kelas nih? Ampunnya ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Delisa. Irmayani. Tawarati. Vanessa. Panji Maulana. Zul Mahfud. Kenapa Zul Mahfud kenapa? Absen. Kenapa dia nggak hadir hari ini? Ada yang tahu dia nggak hadir hari ini? Kemarin dia pun telat hadirnya. Oh, sakit hari ini. Ada di dalam keterangannya? Nggak ada. Ya udah. Apa berarti kalau nggak ada surat keterangan? Ada. Ya. Sekarang kita mulai pelajarannya. Sebelum kita mulai, apa yang terjadi yang kita pelajari hari ini, pelajaran minggu kemarin itu ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa minggu kemarin itu? Ya, coba diulang lagi. Oke, mudah sekali. Yang lain? Ya, kita belajar hari ini yaitu akhlak tercela. Ada dua, Ria dan Nifma. Ada yang tahu Ria dan Nifma itu bagaimana? Ya, silakan. Ya, benar lagi. Ada yang lain? Ya, kamu? Jadi? Ya, betul. Ayu ada apa? Ya betul Ria. Ria adalah melakukan amal bukan karena mengharap Allah, tetapi mencari pujian dan popularitas. Di mana manusia, Ria merupakan bentuk syirik kecil dapat merusak dan membuat ibadah serta kebaikan yang kita lakukan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nifaq ada dua pengertian, secara bahasa dan secara istilah. Nifaq berasal dari kata nafakan, di kata pula berasal dari kata nafakan, an-nafakan, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifaq menurut syara yaitu menampakkan Islam dari kebaikan serta menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Di mana dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dalam satu pintu ke pintu yang lainnya. Menurut istilah, nifaq berarti sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Orang yang memiliki sifat nifaq ini disebut munafik. Munafik sering tidak tertentu, susah diketahui kebenaran ucapannya, sebagaimana susahnya mengetahui tembusan lubang tikus di padang pasir. Oleh sebab itu, orang lain sering tertipu dengan ucapan atau perbuatan yang tidak tentu. Sekarang kita belajarnya contoh-contoh kuliah. Ada yang tahu? Contoh-contoh dia? Ya, silakan. Memainkan. Ya, memainkan boleh juga. Yang lagi menampakkan wajah. Wajah melalui dinampakkan apa? Ya, menyebarkan apa nih? Agama Islam. Itu tidak termasuk waria. Oke. Itu menyebarkan agama Islam mungkin di sosmednya agar terlihat dia orang alim dan orang salih gitu kan, maksudnya. Ada lagi? Ya, betul sekali. Nah, contoh-contoh kuliah itu ada beberapa, ada banyak sekali ternyata gitu kan. Hari ini ibu sebutkan dua aja ya, nanti kalian cari tahu sendiri beberapa yang untuk dijaga di buku ya. Oke. Yang pertama itu menampakkan wajah yang pucat dan mengantuk, serta menampakkan badan yang lemas kepada orang lain agar orang tahu bahwa ia sedang berpuasa dan rajin melakukan sholat malam. Yang kedua, menyebarkan berbagai kajian di sosial media agar dikira orang salih dan alim. Betul yang kamu bilang tadi, menampakkan di sosmed itu menyebarkan berita-berita tentang agama Islam dan menyebarkan agar dia terdapat orang alim dan orang salih gitu kan. Selanjutnya itu
dan nifaq. Ya, kamu berlaku dan tertutur. Oke. Kamu Panji, kamu main HP selalu di belakang sudut apa kamu? Ya, contoh-contoh nifaq itu ada beberapa juga, sangat banyak sebenarnya itu. Cuma yang ibu sebutkan hari ini cuma 3 aja sebagai contoh dan bekal untuk kalian nanti. Yang pertama itu melakukan sholat dan penuh rasa terpaksa dan tergesa-gesa atau malas-malasan. Yang kedua itu perilaku dan tutur kata banyak mencela agamanya sendiri. Yang ketiga, merasakan bahagia ketika agama Islam terpuruk, dihina, bahkan dianiaya oleh orang kafir. Nah, dah. Sekarang kita belajar contoh-contoh perilaku ria. Ada yang tahu? Contoh-contoh ria? Ya, silakan. Memamerkan. Ya, memamerkan boleh juga. Yang lagi menampakkan wajah. Hah? Wajah melalui dinampakkan apa? Ya, menyebarkan apa nih? Agama Islam. Itu tidak termasuk ria. Oke. Itu menyebarkan agama Islam mungkin di sosmednya agar terlihat dia orang alim dan orang salih gitu kan maksudnya. Ada lagi? Ya, betul sekali. Nah, contoh-contoh perilaku dia itu ada beberapa, ada banyak sekali ternyata gitu kan. Hari ini ibu sebutkan 2 aja ya. Nanti kalian cari tahu sendiri beberapa yang untuk dijaga ibu ya. Oke. Yang pertama itu menampakkan wajah yang pucat dan mengantuk, serta menampakkan badan yang lemas kepada orang lain agar orang tahu bahwa ia sedang berpuasa dan rajin melakukan sholat malam. Yang kedua, menyebarkan berbagai kajian di sosial media agar dikira orang salih dan alim. Betul yang kamu bilang tadi, menampakkan di sosmed itu menyebarkan berita-berita tentang agama Islam dan menyebarkan agar dia ternampak orang alim dan orang salih gitu kan. Selanjutnya itu contoh-contoh perilaku nifaq. Ada yang tahu contoh nifaq gimana? Kita udah tahu nih pengertiannya tadi kan. Sekarang contohnya apa nih contoh nifaq ini? Nggak tahu? Susah ya dengan nifaq. Ya, kamu perilaku dan tertutur. Oke. Kamu Panji, kamu main HP selalu di belakang sudut apa kamu? Ya, contoh-contoh nifaq itu ada beberapa juga, sangat banyak sebenarnya itu. Cuma yang ibu sebutkan hari ini cuma 3 aja sebagai contoh dan bekal untuk kalian nanti. Yang pertama itu melakukan sholat dan penuh rasa terpaksa dan tergesa-gesa atau malas-malasan. Yang kedua itu perilaku dan tutur kata banyak mencela agamanya sendiri. Yang ketiga, merasakan bahagia ketika agama Islam terpuruk, dihina, bahkan dianiaya oleh orang kafir. Nah, dah. Sekarang dampak negatif ria dan nifaq dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Siapa yang tahu nih? Oke, kamu silakan. Dah. Ada lagi? Oke, kamu? Ya, betul sekali kan? Dampak negatif perilaku ria dan nifaq dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, segala amal ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima Allah SWT dan justru neraka balasannya. Yang kedua itu, cepat atau lambat akan merugikan diri sendiri karena terbongkarnya aib-aibnya. Yang ketiga, hidupnya senantiasa gelisah karena tidak menempatkan ketenangan yang hakiki. Yang keempat, dapat menyebabkan seseorang murtad dari agama Islam. Nah, oke nih kan, kita udah belajar tentang pengertian ria, nifaq, contoh ria, contoh nifaq, dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus, kita buat tugas nih. Tugasnya tugas kelompok. Kita bagi 3 kelompok aja ya.
Sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugasnya itu adalah cari tahu apa itu ria dan rifa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, selain contoh yang ibu sebutkan tadi ya, contohnya contoh ria, contoh rifa. Habis itu dampaknya yang dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi jangan sama yang ibu sebutkan, banyak sekali contoh-contoh dan dampak-dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita belajar, di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, gitu kan, pada organisasi, gitu kan. Itu banyak sekali contoh-contohnya yang harus kita dapatkan. Oke, ibu kasih waktu 10 menit, gak lama kan? 10 menit bisa tuh kan? Ya, udah 10 menit aja sekarang ya. Ya. Oke, udah. Coba dari ketiga kelompok ini ada yang mau maju yang pertama? Nggak usah maju di situ aja. Di meja kalian berdiri aja perwakilan satu kelompok. Ya, kelompok 3, Panji. Nah, alhamdulillah ya, kamu hari ini udah mulai aktif lagi. Nah, coba Panji. Ya, betul. Itu tangan dulu untuk kawan kita di atasnya. Ya, alhamdulillah ya. Kelompok 1, siapa yang mewakili? Ayu. Ya, silakan Ayu. Oke. Dan kelompok terakhir belum siap? Kenapa belum siap? Kan udah bilang tadi. Coba ada kelompok bangun. Oke. Dah. Sampaikan apa yang kalian tahu tentang ria dan rifa. Oke dah. Jadi kesimpulan pada hari ini, kalian tuh hari ini bagus-bagus belajarnya, baik, dan yang kalian sampaikan tadi itu benar. Alhamdulillah ya, hari ini kalian meresap semua ilmu yang saya kasih. Dan kesimpulan dari materi yang kita ajarkan hari ini dapat kita simpulkan bahwa ria dan rifa merupakan beberapa contoh akhlak tercela. Perilaku ini sungguh sangat merugikan, baik bagi agama, diri pribadi, serta orang lain. Sudah sepatutnya bagi kita orang beriman menjauhi sifat tersebut. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini. Wallahualam. Assalamualaikum.